Pertama jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk channel saya ya. Terima kasih. Oke guys, kali ini saya akan membahas produk saya, yaitu iHAS Aerator Hybrid Energy System yang saya buat dengan sahabat saya, yaitu Indra Dwi Suryanto. Sebelum itu, kami memiliki latar belakang kenapa kami membuat alat tersebut. Nah, berangkat dari minat dan niat membuat alat tersebut, kami memiliki latar belakang. Yang pertama itu negara kita, Indonesia itu adalah negara maritim yang 2/3 luas wilayahnya lautan, dan juga total panjang garis pantainya itu yang terpanjang kedua di dunia. Yang pertama itu Kanada. Itu alasan yang pertama. Lalu UU RI nomor 5 tahun 85 menyebutkan bahwa bidang perikanan harus mampu ikut serta mewujudkan kekuatan ekonomi sebagai upaya meningkatkan ketahanan nasional. Adapun potensi luas tambak di Indonesia itu cukup luas, hampir 3 juta hektar. Dan juga di Kulon Progo itu luas tambak udang kurang lebih 150 hektar. Dan juga secara general Indonesia itu selalu increase ya produksi dan ekspor udangnya setiap tahun. Tapi kita lihat ada realita yang ada di lapangan saat kami survei dan lihat berita-berita latar belakang. Nah, itu banyak petani udang gagal panen, yaitu karena masalah aerasi. Jadi ada banyak petani udang yang juga merugi jutaan rupiah. Terus ada yang beralih profesi juga. Nah, jadi masalah aerasi yang terdapat itu kan ada penghasil gelembung oksigen. Nah, itu ada yang dari mesin diesel sama yang listrik. Nah, mereka itu keberatan di biaya operasinya. Nah, seperti contohnya mesin diesel. Nah, itu biaya operasinya 24 jam 15,12 liter ya. Jadi perharinya mereka itu harus keluar uang 97.524 rupiah hanya untuk biaya operasional mesin diesel mereka, satu mesinnya. Lalu kalau yang pakai motor listrik itu berapa? Kita lihat ya, ada 52.822 rupiah per harinya. Sehingga ini biaya operasional sangat memberatkan para petani udang atau para pemilik tambak udang. Nah, terus harga solar itu selalu meningkat setiap tahunnya ya. Nah, kecuali mungkin tahun ini agak turun karena corona. Nah, tapi kita lihat dari tahun 98 sampai 2013 itu harga solar sangat naik, dan ini mempengaruhi biaya operasional yang mesin diesel. Nah, di Indonesia sendiri pun harga BBM atau harga minyak dunia itu turun, tapi kita lihat di negara kita sendiri harga solar, premium, Pertamax maupun Pertalite ya harganya tetap. Jadi kalaupun seluruh dunia harganya turun, ya Indonesia tetap aja harganya gitu. Sedangkan kalau harga dunia minyaknya itu naik, Indonesia naiknya juga cepat. Nah, itu jadi di kita itu permasalahan seperti itu. Nah, dan ini kenaikan harga listrik per kWh-nya ya. Kalau listrik sudah jelas naik ya pasti. Nah, tapi di sisi lain ya kita harus memanfaatkan potensi energi terbarukan di Indonesia, yaitu ada energi angin sama energi sinar matahari. Adapun potensinya ya lumayan, sedangkan yang terpasang hanya sedikit, dan ini harus kita manfaatkan. Dan juga ada dari Randall Brumet mengatakan bahwa negara berkembang atau development country seperti Indonesia itu harus mengurangi energi fosil dan menggunakan energi terbarukan yang memiliki keuntungan jangka panjang, sehingga anggaran yang awalnya untuk energi yaitu harus dikurangi, dan juga untuk biaya operasional yang lain seperti pendidikan dan juga infrastruktur ya. Nah, dan ini ada lagi penelitian yang serupa. Jadi kenaikan harga BBM membuat biaya operasional nelayan dan petani tambak meningkat hingga 38%. Itu tahun 2014 surveinya di Pelabuhan Ratu. Dan juga
di India itu ada teknologi budaya perikanan yang memanfaatkan energi terbarukan terbukti sangat efektif dan ekonomis serta menjangkau masa depan. Ini penelitiannya dimulai dari 2010 sampai 2014. Dan memang energi terbarukan itu awalnya mahal tapi prospek untuk masa depannya. Nah, berdasarkan dengan itu, saya dan sahabat saya Indra Dwi Srianto membuat suatu alat yang bernama AEHS Aerator Hybrid Energy System. Inovasi teknologi aerator berbasis energi hybrid yang murah dan ramah lingkungan sebagai upaya meningkatkan produktivitas udang dan penghematan energi listrik di tambak udang. Nah, jadi ada 5 tahap ya untuk membuat alat ini, yaitu solidarator, yang kedua perencanaan, 3 pembuatan, 4 pengujian, dan 5 evaluasi. Jadi sistem kerja AEHS itu memanfaatkan energi angin dan surya. Nah, jadi kalau yang angin itu pakai kincir angin, sedangkan energi surya pakai solar cell. Nah, kalau yang energi angin itu dia langsung direct ke poros sama transmisinya sehingga menggerakkan kincir air. Kalau yang energi surya itu energi mataharinya itu disimpan ke aki. Jadi nanti saat menggunakan itu masih pakai baterai lah ya. Jadi kita nanti ada hubungannya dengan kabel-kabel, jadi tidak direct dari energi surya langsung ke transmisi. Nah, ini spesifikasi alatnya, dimensinya tuh 350 kali 100 kali 60. Nah, ini dimensi apa? Yaitu dimensi dari alatnya dalam sentimeter ya. Dan juga motor listrik, nah 372,5 watt. Nah, motor listrik di sini itu sebenarnya kalau menggunakan angin tidak perlu pakai motor listrik. Nah, motor listrik di sini adalah dapat energi dari aki. Nah, aki dapat energi dari sinar matahari. Jadi kita memang perlu motor listrik. Lalu jumlah kincirnya ada 4 menggunakan kontrol Arduino Uno. Iya, lalu kita lanjut ya. Nah, ini ada daya solar cell, nggak usah terlalu teknis ini ketahanan poros juga terlalu teknis layoutannya. Nah, ini perbandingan kadar DO, jadi kita membandingkan kadar DO nya itu dengan produk serupa seperti aerator motor listrik dan aerator diesel. Nah, terbukti kadar DO oksigennya itu di cell port oksigennya itu dia lebih tinggi, 6,79 mg per liter, sedangkan yang lainnya 6,71 dan 6,70. bedanya itu ya sekitar 0,08 0,09. Tapi sebenarnya sudah melebihi ekspektasi ya, karena kan di atas 5,3 itu sudah baik untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan udang. Lalu untuk biayanya, nah ini sangat mencolok. Jadi kalau aerator diesel itu ya setiap harinya butuh dana hampir 100.000, sedangkan aerator motor listrik butuh sekitar 50.000. Nah, sedangkan AEHS itu butuh sekitar 6.470 per harinya. Ini energi dari mana? 6.470 ini dari listrik PLN ya. Jadi yang pertama kan menggunakan energi angin. Ketika energi angin tidak bisa menggerakkan kincir air karena kondisi angin di tempat itu kurang kencang dan tidak mampu mengubah energi angin menjadi energi gerak. Nah, kita menggunakan aki yang berasal dari solar cell. Nah, solar cell berasal dari sinar matahari energinya. Nah, kalau akinya habis ya mau nggak mau langsung pakai listrik PLN, dan itu sekitar 6.000. Ini adalah video dari AEHS. Yang pertama adalah desain alat dengan menggunakan Autodesk Inventor. Lalu ada manufaktur alat dimulai dari pemotongan plat, lalu penggunaan elektromagnetik, terus pemotongan rangka besi L, dan juga pengelasan dan lain sebagainya, termasuk pemasangan kincir air dan juga transmisi bersama motor listrik. Dan ini ada pengujian secara manual. Nah, lalu pengujian yang di lapangan atau uji coba di lapangan, kita langsung ke tambak udang.
Nah, pengujian di tambak udang ini terdiri dari pengujian dengan menggunakan energi dari solar cell, lalu ada pengujian dengan menggunakan energi angin, dan juga ada pengujian dengan menggunakan listrik dari PLN. Ini adalah pengujian dengan menggunakan energi dari solar cell ya. Kalau yang sebelumnya tadi dengan energi dari PLN, kita lihat kincir anginnya berputar dan menciptakan gelembung oksigen. Nah, ini adalah pengujian dengan energi angin. Nah, itu kincir angin di atas memutar kincir angin yang di bawah. Kincir ya. Nah, kecepatan anginnya itu minimal harus 3 meter per second ya, agar bisa memutar kincir air yang ada di bawah. Nah, ini ada uji kadar DO air. Nah, apakah DO-nya itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tambak udang ya, itu ada 6,0 hingga lebih dari cukup.